Salam jumpa, salam sehat dan sukacita selalu saudara. Jumpa lagi kita. Saat ini kita berada pada seri yang satu, yang pertama dari topik berjaga-jaga. Saudara, kemarin pada tanggal 26 hari Minggu, hamba Tuhan menyampaikan khotbah tentang berjaga-jaga dan diambil dari Matius 24 ayat 37 sampai 39, juga Matius 24 ayat 45 sampai 51. Dan saya menyarankan saudara jemaat Misi Kabar Baik boleh membaca kembali Matius 24 ayat 37 sampai 51. Semuanya saudara dibaca saja, nggak apa-apa ya. Untuk satu minggu ke depan, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu, kita akan membahas tentang topik ini ya. Jadi akan dibuat dalam 6 seri tentang berjaga-jaga dalam renungan singkat supaya jemaat Misi Kabar Baik lebih diperkaya tentang hal berjaga-jaga, saudara. Ada 3 poin kemarin yang disampaikan oleh hamba Tuhan tentang berjaga-jaga ini, yaitu bicara waktu, kesetiaan, dan kekekalan. Sekali lagi, tentang waktu, kesetiaan, dan kekekalan. Waktu, saudara, adalah milik Tuhan, ya, dan itu kekal, saudara. Cuman memang waktu kita di bumi ini sementara, ya, karena di sana ada jam, ada hari, ada bulan, saudara, ada minggu, ada tahun. Itu juga yang membatasi waktu kita di bumi, dan memang cuma sementara. Setelah itu, setelah waktu kita di bumi ini, kita akan beralih kepada waktu yang kekal. Jadi waktu itu dari awal Tuhan ciptakan sampai kekal itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya mengelola waktu. Waktu ini harus kita kelola supaya selama kita hidup dalam waktu ini, kita menentukan hidup kita kekal nanti, saudara. Jadi waktu kita di dunia ini pergunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Saudara, Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih ada siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Jadi waktu di muka bumi ini ada siang dan malam, saudara. Itu juga membatasi selama ada siang dan malam yang ada kita di muka bumi ini. Mari kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tentang kesetiaan, saudara. Setia ini bukan bicara 1 tahun, 2 tahun, tetapi setia ini bicara untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kita setia dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita lagi, saudara. Jadi kesetiaan itu bicara setia untuk selama-lamanya. Jangan kita berpikir, saya setia saja cuma setengah umur saya saja. Atau setelah 20 hari tiba-tiba 20 hari setelah kita sebelum kita meninggal, kita tidak setia lagi, kita malah terhilang dari Tuhan. Nah, jangan seperti itu. Kita harus setia, saudara. Dan ada kalanya, ini yang luar biasa, saudara, kalau bicara kesetiaan ini. Kesetiaan itu orang yang kekurangan dan juga kelebihan bisa kehilangan kesetiaannya, saudara. Pada waktu masih muda, orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada waktu dia masih muda dan mencari pekerjaan dan merintis usaha, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan juga. Ya, tapi manakala dia sudah berhasil dalam hidupnya, maka hidupnya mulai enjoy. Dia menikmati dunia ini. Saat uangnya banyak, dia menikmati uangnya itu dan dia pergi kemana-mana. Lupa bahwa dia punya Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhan. Atau pada saat dia keluar kekurangan, aduh Tuhan, ini hidup ini seperti ini terus, kapan Tuhan bisa berubah? Akhirnya dia komplain pada Tuhan. Akhirnya dengan kecewa dia meninggalkan Tuhan. Dia kesetiaannya hilang oleh karena kekurangan dalam hidupnya. Jadi baik hal yang kurang maupun kelebihan tergantung kita, saudara. Jangan lupa Tuhan, jangan tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu tetap setia, saudara, kita tidak akan bicara Tuhan setia, tapi saya bicara kepada kita yang akan kehilangan kesetiaan kalau kita melupakan Tuhan, saudara. Ada kalanya kita sudah enjoy dengan kehidupan kita yang mewah, atau kita terlarut dengan suasana
hidup kita yang tidak pernah berubah. Kita selalu kurang, lalu kita lupa Tuhan, saudara. Mari kita membaca Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kesombongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Saudara, jadi dalam keadaan seperti kurang maupun miskin, saudara, ada hal yang terjadi di sana. Engkau kaya, engkau menjadi sombong, saudara, dengan kekayaanmu. Engkau jadi pintar, engkau jadi sombong dengan kepintaranmu. Engkau punya kedudukan yang tinggi, engkau jadi sombong dengan kedudukanmu yang tinggi itu. Dan engkau melupakan Tuhan. Ini semua karena hasil jerih payahku, bukan karena Tuhan semuanya ini. Saya berkarir, saya pada posisi seperti ini bukan karena Tuhan, oleh karena aku sendiri yang berusaha. Jadi akhirnya kita menolak Tuhan. Ataupun dalam kekurangan, saudara, kita menjadi pencuri, kita menjadi perampok, saudara, sehingga kita mencemarkan nama Tuhan kita. Haleluya, saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan kelebihan maupun kekurangan, jangan melakukan hal yang salah. Kita tetap setia sampai kapanpun dalam kehidupan kita. Kalungkan kesetiaan itu di lehermu, kalungkan, masukkan dalam hatimu. Kesetiaan itu dan lakukan setiap hari. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lubang hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jangan tinggalkan kasih kepada Tuhan, karena engkau akan mendapat penghargaan dari pandangan Allah dan juga dari pandangan manusia, saudara. Haleluya, firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentang kekekalan, saudara. Semua manusia di muka bumi ini, siapapun dia, saudara, siapapun, orang jahat, orang benar, orang salah, orang yang dibenarkan, saudara, orang yang baik, orang yang tidak baik, semuanya Tuhan, semuanya pasti akan dibangkitkan dari kematiannya, kemudian masuk dalam kekekalan. Sekali lagi, siapapun kita, ini bicara kekekalan, saudara. Kekal itu artinya sampai selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu, sampai selama-lamanya. Dan saudara yang hidup saat ini, siapapun saudara, yang jahat, yang baik, atau yang dibenarkan, yang salah, semuanya suatu saat akan mati, dan suatu saat juga mereka akan dibangkitkan, dan kemudian akan masuk pada kekekalan. Cuma tempatnya yang beda, saudara. Beda tempatnya. Beda. Kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, kita kekal, saudara. Kita mengalami kematian oleh karena dosa kita. Kemudian kita akan masuk dalam kekekalan. Cuma tempatnya yang berbeda. Kita akan bersama dengan Bapa di sorga dalam langit yang baru. Atau kita akan terpisah untuk selama-lamanya, disiksa dalam neraka yang kekal. Jadi kedua-duanya adalah kekekalan. Bumi ini pun, saudara, suatu saat akan hancur. Dan Tuhan sudah siapkan bumi yang baru dan langit yang baru yang turun dari sorga. Oleh sebab itu, siapkan diri kita supaya kita hidup selama kita hidup di muka bumi ini, saudara. Saya minta kepada kita supaya kita memfokuskan diri kita pada kekekalan, saudara. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Saudara, hidup kita ini harus berjaga-jaga. Artinya
kita harus bersiap-siap karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kali. Kapan dia datang, kapan akan terjadi kehancuran bumi ini dan akan dibuat langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kita tidak tahu dia datangnya kapan, saudara. Tetapi yang pasti, saudara, ini yang pasti, dia akan datang. Entah kapan, dia pasti datang. Jadi kita harus berlaku seperti orang yang berjaga-jaga. Tuan rumah yang berjaga-jaga karena ada perampok yang akan masuk ke dalam rumahnya. Ya, kita harus berjaga-jaga seperti itu. Jangan sampai kita kecolongan, saudara. Jangan sampai kita tiba-tiba Tuhan Yesus datang kita dalam keadaan yang tidak siap. Akhirnya apa? Kita akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Ini ada banyak orang Kristen, saudara. Ya, ada banyak orang Kristen dari orang-orang yang seperti jemaat-jemaat biasa maupun seperti hamba-hamba Tuhan, saudara, masih hidup tidak berjaga-jaga, masih hidup dalam kesenangan dunia ini. Dia mau menyenangkan seakan-akan dia mau hidup 1000 tahun lagi, saudara. Dia tetap lupa bahwa suatu saat dia akan dipanggil. Kalau Tuhan tidak datang, dia akan dipanggil duluan, saudara. Dan dia akan menghadap hadirat Tuhan. Dia akan dipilih, akan dihakimi, masuk dalam kekal atau dalam hidup kekal bersama Bapa atau terpisah dengan Bapa. Saudara, sekali lagi, kalau Tuhan tidak datang saat ini, tapi dia akan pasti datang, kita akan menghadap dia dahulu, saudara. Dengan kematian kita alami, saudara, sama saja. Kedua-duanya, apa kematian yang datang kepada kita, kita harus siap-siap semuanya. Sehingga pada saat kematian datang kepada kita, kita sudah siap menyongsong Tuhan Yesus kedua kali. Atau tiba-tiba besok kita masih hidup di muka bumi ini, tiba-tiba Yesus datang, kita pun sudah siap, saudara. Setia sampai Tuhan Yesus kita datang. Kita tetap kedapatan setia. Seperti hamba yang baik, saudara. Dia memberikan makanan pada pekerja-pekerja lain walaupun tuannya tidak datang. Sehingga pada saat tuannya datang, dia kedapatan setia dan dia akan menerima kerajaan kekal, saudara. Hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan sebaliknya, seorang hamba yang jahat, karena dia tahu tuannya tidak datang-datang, maka dia memukul hamba-hamba yang lain. Dia berpesta pora, dia hidup dengan kesenangan sendiri, dia mabuk, saudara, sehingga tiba-tiba tuannya datang. Akhirnya apa? Dia dihukum dan masuk pada neraka yang kekal, saudara. Saudara saya kasih dalam Tuhan, jangan seperti orang-orang yang hidup dalam Nuh, saudara. Pada zaman Nuh, dia tetap melakukan kejahatan terus. Jangan seperti itu. Kita ini orang-orang yang sangat menantikan Tuhan. Dan kita orang-orang yang rindu supaya Tuhan segera datang menjemput kita, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan ini. Biarlah kami terus, selama kami dipercayakan untuk hidup di muka bumi ini, Bapa, kami telah tetap melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, supaya pada saat Engkau datang, kami kedapatan melakukan menjadi hamba-Mu yang baik, yang benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami, kuatkan kami, Roh Kudus, untuk hidup dalam kesetiaan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Kita jumpa lagi pada seri yang kedua dengan topik berjaga-jaga.